Shalom. Ya, terima kasih. Lampu sudah dinyalakan. Oke, sekali lagi shalom. Kita bersuka cita pada pagi hari ini, amin, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Gak kerasa kita udah ada di minggu pertama di bulan Mei ya, di bulan kelima. Wow, di bulan kelima tahun ini kalau kita kayaknya baru kerasa minggu lalu, 2 minggu lalu kita tahun baru gitu. Sekarang udah bulan 5 aja gitu ya. Nah tapi ya mengucap syukur kalau sepanjang beberapa bulan ini kita sudah boleh bersama-sama menghadapi permasalahan demi permasalahan, mungkin permasalahan di pekerjaan, permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan dalam ya di tempat kita masing-masing. Tapi kita boleh ada hari ini itu semua karena Tuhan baik, amin. Tuhan baik dalam hidup kita. Nah jadi kalau tanggal 1 atau 1 hari bulan kemarin saya sudah ada bagi tahu bahwa kita ada masuk dalam satu tema yang baru di bulan Mei, yaitu tentang living selflessly atau hidup tanpa pamrih. Atau mungkin di ini lainnya hidup tidak mementingkan diri sendiri. Ya, itu living selflessly. Nah, jadi ayat tema kita pada bulan ini itu terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Mungkin kita boleh sama-sama baca. 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi dikatakan di sini bahwa kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kayaknya ini suatu hal yang mungkin berat ya untuk kita. Siapa sih selain Tuhan Yesus ya yang saya tahu, yang udah pernah menyerahkan nyawanya untuk orang-orang lain. Untuk orang-orang bahkan yang mencaci dia, yang menyiksa dia. Kalau kita udah disiksa gitu, misalnya kita ada dalam siksaan, anggaplah misalnya kita punya manajer yang jahat gitu. Kita punya manajer yang jahat di kantor gitu. Nggak mungkin kita bilang, aku mau mengorbankan nyawaku untukmu. Wah, hebat banget kalau bisa. Kalau kita dapat manajer yang jahat pasti kita, udahlah kalau dia mau pergi sana pergilah. Nggak mungkin kita mau punya sesuatu hal yang dimana kita mau kasih nyawa kita untuk orang yang udah jahat sama kita. Itu tendensinya manusia. Itu tendensinya manusia, tapi Tuhan kita berbeda, amin. Tuhan kita bukan manusia, dia adalah firman yang jadi manusia, dia adalah Allah yang jadi manusia. Meskipun dia datang ke dunia, dia pakai wujud manusia, tapi apa yang terjadi? Dia tetap melakukan tugasnya sebagai Allah. Dia tetap mengerjakan tugasnya sebagai Allah. Nah, kalau di 1 hari bulan kemarin, 1 Mei saya mengajak kita semua untuk merelakan diri kita untuk kita siap dibentuk oleh Tuhan di dalam grup ya. Nah, sekarang saya mau tanya, udah siap belum untuk dibentuk? Nah, sudah siap? Haleluya. Jadi kalau kita mau lihat dalam 2 bulan kemarin, bulan lalu kita belajar tentang practicing humility. Dan sekarang kita belajar tentang living selflessly, hidup tanpa pamrih. Nah dalam 2 bulan ini kita sedang digoncangkan comfort zone-nya kita. Biasanya kalau ada di zona nyaman itu kita enak-enak aja, kita nyaman, kita tenang gitu ya. Tapi ini dalam 2 bulan ini kita sedang digoncangkan karena apa? Karena bulan lalu kita belajar tentang apa? Practicing humility, belajar untuk rendah hati, belajar untuk menerima kalau memang kita salah, kita harus terima bahwa kita salah. Kalau orang menegur kita untuk kebaikan kita, terima. Jangan kita merasa bahwa saya kan pastor ya, siapa sih yang bisa negur saya? Enggak, tidak seperti itu. Saya kan lebih tua ya dari dia, masa dia mau negur kita? Itu artinya kita sudah tinggi hati, kita sudah menjadi sombong. Dan apakah Tuhan suka sama kesombongan? Enggak.
Tuhan tidak suka sama kesombongan. Jadi ketika ada orang-orang yang menegur kita dan memang tegurannya benar, ya, tegurannya benar. Sekali lagi tegurannya benar ya. Terima dan akui bahwa memang kita salah dan kita siap untuk ditegur. Bahkan pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang siap untuk ditegur, pemimpin yang siap untuk menerima teguran dari orang-orang yang dia pimpin juga. Dia bukan hanya sekedar dia bukan hanya sekedar merasa bahwa karena saya pemimpin, saya yang harus melakukan semuanya benar, saya yang harus melakukan ini itu dan saya yang harus memerintah. Enggak. Tidak seperti itu. Ya. Nah, itu tentang bulan lalu ya, practicing humility, dan sekarang kita living selflessly, hidup tanpa pamrih, hidup tidak mementingkan diri sendiri. Sekali lagi saya katakan tendensinya manusia adalah hidup untuk dirinya, hidup egois. Kalau orang lain bisa senang, saya juga harus bisa senang. Ya kan, seperti itu biasanya. Masa dia bisa tersenyum, saya menangis? Nah, saya nggak mau dong, saya menderita sedangkan dia senang-senang. Nah, itu tendensinya manusia. Tapi di bulan ini kita belajar untuk tidak seperti itu. Di bulan ini kita diajarkan tentang begini. Saya siap untuk mengorbankan diri saya supaya kepentingan orang lain terlaksana. Saya siap untuk lebih capek dari orang lain supaya orang lain senang. Saya siap untuk apalagi coba. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengerti di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal, di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian bekerja, kuliah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa pakai kata-kata itu. Saya siap untuk apa? Supaya manajer saya seperti apa? Majikan saya seperti apa? Guru saya, dosen saya, orang tua saya seperti apa? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengerti. Karena gini, perlu benar-benar kita menyaksikan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita bukan hanya melalui kata-kata dan tulisan. Bukan hanya sekedar firman Tuhan. Tapi Tuhan berdaulat untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Dan kalau Tuhan mau membentuk kehidupan kita, pembentukan itu nggak pernah yang namanya dibentuk itu enak. Gak ada. Pembentukan itu selalu sakit. Misalnya kita punya tanah liat ya, bentuknya nggak karuan nih. Untuk jadikan dia bentuk yang baik, itu kan orang yang ini dia harus banting-banting dulu, kasih air, dibanting lagi, terus baru dibentuk. Karena kalau nggak dibanting, dia tetap akan keras meskipun sudah dikasih air. Ada saatnya kita seperti itu. Emas pun kalau mau dimurnikan harus dibakar dalam perapian. Kalau emas bisa teriak nggak dia? Teriak. Sakit Pak, sakit gitu kan. Pasti dia akan teriak kalau dia bisa teriak. Tapi bersyukurlah bahwa ya emas nggak bisa teriak, kalau enggak kita bakalan bisa dengar suara yang aneh-aneh gitu ya. Nah sama, pembentukan kita dari Tuhan mungkin nggak enak, tapi hasilnya itu untuk menjadikan kita lebih baik, amin. Tidak ada pembentukan Tuhan yang menjadikan kita tidak baik. Tuhan tidak pernah menjadikan kita itu gini, Tuhan nggak pernah melakukan sesuatu untuk menjatuhkan kita. Tuhan mau menaikkan kita, mengangkat kita. Meskipun mungkin prosesnya tidak sesuai sama kehendak kita. Ya, begitu. Dikatakan dalam Galatia 2 ayat 22a, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bahwa hidup kita bukanlah diri kita sendiri lagi, tapi Kristus hidup dalam kita. Yang berarti gini, seharusnya kalau Kristus yang hidup dalam kita, berarti harusnya yang kita lakukan bukan lagi apa yang kita ingin lakukan.
Tapi apa? Tapi apa yang Kristus ingin lakukan melalui hidup kita. Itu yang harusnya dilakukan oleh kita. Nah, jadi kalau saya katakan gini, kalau kita masih ingin hidup untuk diri kita masih ingin hidup egois, ya. Kalau kita masih ingin hidup untuk diri kita sendiri, mungkin saya mau katakan gini, bahasa kasarnya ya, bahasa modernnya, bilang gini aja sama Roh Kudus, Roh Kudus nggak usah tinggal dalam hatiku deh, aku masih mau hidup untuk diriku, aku masih mau senang-senang, hidup hanya sekali gitu kan, you only live once, gitu, YOLO, gitu, hidup hanya sekali, saya mau senang-senang lah. Tapi saya yakin bukan di gereja ini ya ada orang seperti itu, amin. Di gereja ini mau hidup untuk Roh Kudus, untuk Tuhan, haleluya. Nah, itu sebabnya dalam 4 minggu ke depan, baik dari ibadah raya, ibadah tengah minggu atau kingdom devotion, ataupun juga dalam renungan setiap hari ya, yang dibagikan setiap hari, daily devotion, kita akan belajar bagaimana hidup yang tidak egois, hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Nah, dan minggu ini kita akan belajar tentang yang namanya sacrificial love atau kasih yang berkorban. Ya. Nah, dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 13, kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, ini adalah tema kita, ayat tema kita pada minggu hari ini, yaitu tentang kasih yang berkorban atau sacrificial love. Sacrificial love itu sendiri menggambarkan kasih yang tulus. Dan kalau kita belajar atau kita sedang belajar tentang sacrificial love, siapa sih yang kita lihat? Siapa? Yesus. Udah paling benar lah. Siapa lagi sih yang bisa kita lihat tentang sacrificial love selain Tuhan Yesus? Gak ada. Udah paling benar kalau kita mau lihat kasihnya Tuhan Yesus. Nah, sebagai orang Kristen, kita hidup dalam zaman ini, zaman sekarang ini, saya mau katakan sebenarnya susah-susah gampang. Susah-susah tapi mudah juga. Kenapa susah, kenapa mudah? Ya. Kenapa susah? Karena kita hidup di zaman akhir di mana persecution atau penganiayaan itu terjadi di mana-mana kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Yesus. Dan saya mau katakan kenapa juga mudah. Mudah karena gini sebenarnya, sederhana. Kalau kita hidup di perjanjian lama, kita nggak bisa ngelihat teladan. Ya, Tuhan selalu datang di perjanjian lama melalui nabi. Melalui nabinya, melalui utusan-utusannya. Dan itu pun roh Tuhan hanya hinggap sementara dan habis itu keluar lagi. Tapi dalam perjanjian baru setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit bahkan naik ke sorga, Roh Kudus dijanjikan dan Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita. Dan lagi gini, setelah Tuhan Yesus datang, kenapa saya katakan sebagai orang Kristen kita mudah? Karena apa? Sudah ada teladan. Ya, sudah ada teladan yang sebenarnya. Tuhan sudah menjadi example, not only a good example, but a great example how to live as Christian. Bagaimana kita hidup sebagai seorang Kristen. Saya pernah baca sebuah artikel gitu dikatakan bahwa Mahatma Gandhi itu pernah hampir Kristen. Hampir jadi Kristen, tapi tidak jadi. Dia masuk ke gereja, ternyata orang-orang itu tidak seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Makanya pernah keluar perkataannya begini, I like your Jesus, but you are not Christian. Saya suka Yesusmu, tapi kekristenan gak seperti ini seharusnya. Wah, itu menampar kekristenan saat ini. Ya. Nah, jadi apa yang kita mau pelajari? Dikatakan juga dalam 1 Yohanes 3:18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan
perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, kasih yang berkorban ini itu tidak bisa kita kenal hanya dengan perkataan, tapi dengan tindakan nyata. Tidak bisa kita mengenalnya dengan tulisan. Kita hanya bisa membaca tulisan itu. Tapi apa yang harus kita bagaimana kita bisa mengenal kasih yang berkorban dengan tindakan yang nyata. Kita nggak bisa bilang kita mengasihi, tapi kita tidak pernah melakukan tindakan apapun untuk menyatakan kasih. Atau contoh seperti ini sedikit melenceng ya, sedikit bukan melenceng tapi bukan tentang kasih atau bukan tentang kasih yang berkorban, tapi gini, misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian datang ke ke Maidin gitu, and then buy something, buy groceries, ya kan, belanja gitu. Terus tiba-tiba udah sampai di kasir nih, udah semua, kasirnya scan semuanya kan dan bilang oke, harganya 100 ringgit. Terus tiba-tiba saya dengan mudahnya saya bilang gini, oke, saya sudah bayar ya. Saya cuma ngomong, saya sudah bayar, tapi saya nggak ada keluarkan kartu, saya nggak ada keluarkan uang. Saya hanya katakan, oke, saya sudah bayar ya. Terus saya pergi gitu aja. Kira-kira saya ditangkap nggak? Ya saya ditangkap dong ya. Karena ya sama seperti itu. Tidak ada tidak semua hal itu bisa tersampaikan dengan kata-kata. Harus dengan perbuatan yang nyata. Ada quote yang mengatakan gini, one act speaks louder than 1,000 words. Satu tindakan yang nyata itu lebih berbicara daripada 1,000 kata-kata. Orang akan melihat bagaimana kita dikasihi dengan perbuatan nyata orang itu. Gimana Bapak Ibu semua di sini mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita? Gimana caranya? Karena Tuhan sudah datang duluan, ya enggak? Karena Tuhan udah mati buat kita, benar enggak? Karena Tuhan udah bangkit untuk kita juga. Tuhan sudah menebus kita. Makanya kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, amin? Kalau Tuhan enggak lakukan itu semua, Tuhan hanya menyatakan firman-Nya melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca hari-hari ini. Kira-kira kita ada yang percaya enggak? Saya yakin enggak. Dan iman kita jadinya kosong. Nihil. Sia-sia semua iman kita. Karena apa? Kalau Tuhan hanya cuma bisa ngomong, kalau orang Indonesia bilang cuma bisa omon-omon gitu. Ya cuma bisa ngomong doang, omdo. Ya. Sia-sia. Iman kita, pengharapan kita, semuanya sia-sia. Tapi justru karena Kristus telah datang ke dunia, Dia sudah disalib untuk kita semua. Itu sebabnya iman dan pengharapan kita tidak sia-sia di dalam Dia. Dan kita pun sudah melihat bukti nyata sacrificial love, kasih yang berkorban, itu seperti apa. Dan gini, kalau Tuhan sudah pernah menyampaikan atau menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita, seharusnya kita juga bisa saat ini menunjukkan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Bagaimana kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa kok melakukan kasih melakukan kasih di banyak tempat atau lingkungan kita berada saat ini. Saya ambil contoh misalnya. Itu di mana? Yang pertama mungkin di dalam keluarga. Contoh yang sederhana aja, kasih orang tua. Parents love. Kepada anak-anaknya. Tanpa disuruh pun, orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kecuali mungkin orang tuanya belum siap jadi orang tua. Ya, mungkin belum siap jadi orang tua, akhirnya dia jadinya menelantarkan anak-anaknya. Tapi saya percaya bahwa gini, orang tua yang sebenarnya, orang tua yang sejati, tanpa disuruh, dia pasti akan mengorbankan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nah,
Dan saya mau katakan gini, untuk anak-anak, kita semua pernah jadi anak ya. Ya semuanya masih jadi anak pastinya juga. Meskipun mungkin tidak semua di antara kita yang mungkin orang tuanya masih ada, tapi saya percaya bahwa kita semua juga dilahirkan sebagai anak ya. Dalam keluarga kita masing-masing. Nah, anak-anak muda atau orang orang di sini cakap budak-budak kecil ya. Budak-budak kecil. Seberapa sering kamu masih menyusahkan orang tuamu? How often do you still trouble your parents? How often? Siapa di sini budak-budak kecil? Oke, how often do you still trouble your parents? How often do you do something that make them happy or proud of you? Seberapa sering kamu beri mereka trouble? Seberapa sering kamu bagi mereka happiness? If you do this seldom or rarely, then kamu perlu paham bahwa gini, there are two different things. Ada dua hal yang berbeda, yaitu selflessly versus selflessly. Selflessly kamu hidup dalam keegoisanmu. Meanwhile, selflessly kamu tidak hidup dalam keegoisanmu. Nah, sekarang kita ini gimana? Sebagai anak-anak mungkin kita bisa melihat ke belakang kalau kita yang sudah dewasa gitu. Apakah kita hidup dalam keegoisan kita sebagai anak dan kita selalu saja menyusahkan orang tua kita? Atau kita membahagiakan orang tua kita? Bersyukur kalau kita sudah bisa membahagiakan orang tua kita. Tapi kalau kita masih hidup dalam keegoisan, saya katakan, hey, bertobat. Ya, bertobat. Nah, juga dalam pekerjaan, itu juga kita bisa menerapkannya. Bagaimana kita menolong rekan kerja kita tanpa pamrih atau kepentingan pribadi kita. Jangan karena kita ingin naik jabatan, akhirnya kita sikut kiri, sikut kanan. Ya, enggak. Jangan karena kita pengen naik gaji, terus akhirnya kita menjatuhkan teman-teman kita. Nah, enggak. Ya, bukan seperti itu anak Tuhan. Amin. Dalam pelayanan juga gini. Nah, dalam pelayanan juga kita memberikan waktu dan tenaga untuk melayani Tuhan dan sesama meskipun ada tantangannya. Nah, dalam pelayanan ini saya mau katakan gini, untuk teman-teman yang melayani di tempat ini, saya bersyukur, saya mengucap syukur bahwa semakin hari kita semakin baik. Semakin minggu kita semakin membaik dalam setelah beberapa bulan berjalan ini. Dan itu semua bukan karena kehebatan kita semua, tapi itu semua karena setiap daripada kita memberikan waktu untuk menjadi lebih baik, latihan di rumah, memberikan tenaga untuk melayani Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat teman-teman yang ada di depan ini semakin hari semakin membaik, sekali lagi bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka mau memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan lebih lagi. Makanya mereka mempersiapkan waktu untuk latihan. Well, tidak ada sesuatu yang terjadi dengan demikian. Langsung gitu. Instan, kecuali mie instan gitu ya. Mie instan pun juga tetap perlu 5 menit, 10 menit untuk menjadikannya. Tetap perlu waktu. Nah sama, tidak ada sesuatu menjadi hebat seperti itu. Dan saya juga selalu katakan sama tim di tempat ini bahwa kita nggak ada yang namanya Superman. Kita adanya super team dan kita punya super Jesus, amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus dan kita punya kesatuan hati, saya percaya bahwa tim pelayanan akan menjadi lebih baik lagi. Kita boleh saling saling bertanggung jawab satu dengan yang lain, saling memberikan ide dan masukan, dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain, yang akhirnya kita bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, ada 3 hal yang kita perlu mengerti dari sacrificial love. Kasih yang berkorban adalah kasih yang rela memberikan segala sesuatu yang berharga, bahkan mengorbankan kenyamanan, mengorbankan kepentingan, kebahagiaan pribadi demi kebaikan orang lain. Ini adalah bentuk kasih yang tidak egois, ya. Tetapi didasari oleh keinginan tulus untuk melihat orang lain diberkati
dan dipenuhi kebutuhannya, keperluannya, meskipun itu berarti harus kehilangan sesuatu untuk diri sendiri. Namanya berkorban. Kalau berkorban kita tidak kehilangan sesuatu, ya itu belum berkorban. Saya selalu katakan gini, sering saya berdiskusi sama istri saya gitu kan, ada pemberian kita itu kita bisa kategorikan menjadi 3. Yang satu pengorbanan, yang kedua pemberian, yang ketiga mungkin kita bisa bilang penyisaan. Apa yang kita berikan sama Tuhan? Kita berkorban, kita memberi, atau kita menyisakan. Waktu kita memberikan waktu kita sama Tuhan, kita menyisakan waktu kita, atau kita memberikan, atau kita mengorbankan. 3 hal yang berbeda, 3 level yang berbeda. Memberi sama mengorbankan itu pun punya level yang berbeda. Meskipun saya katakan bukan berarti memberi waktu itu tidak baik dan harus mengorbankan. Enggak, saya enggak katakan begitu. Tapi saya katakan gini, hindari yang namanya menyisakan. Menyisakan itu enak enggak kalau misalnya kita sisakan, misalnya saya sama istri saya gitu, saya makan enak terus saya sisakan sama dia. Kira-kira dia gimana? Kasihan ya, gitu. Nah, sama halnya juga. Kira-kira kalau kita menyisakan waktu untuk Tuhan, kasihan nggak Tuhan? Kasihan dong, kasihan. Karena apa? Saya mau katakan gini, Tuhan nggak pernah menyisakan apa-apa untuk kita. Dia selalu memberikan dan mengorbankan. Tapi kalau kita mau menyisakan, saya nggak katakan cuma buat waktu ya, bukan hanya soal waktu, tenaga juga, pikiran kita juga, finansial kita juga, dan banyak hal lagi yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Apapun yang kita bisa berikan sama Tuhan hari-hari ini, yang saya mau katakan, yang saya mau berikan, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah gini, hindari yang namanya menyisakan. Untuk Tuhan tidak ada sisa-sisa. Amin. Nah, semua kita harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jadi yang pertama yang kita mau pelajari adalah gini, kasih yang berkorban itu bersifat universal. Kasih ini berlaku untuk semua orang. Semua orang adalah gini, kasih yang berkorban dapat diterapkan tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang yang namanya ras, status sosial. Nggak mungkin kita cuma bisa, gini misalnya, saya hanya mau mengasihi orang Toraja saja. Siapa orang Toraja di sini? Oh ya, saya mengasihi orang Toraja saja ya. Yang lain saya nggak mau kasihi ya. Kan nggak mungkin seperti itu, ya. Atau saya cuma bilang saya hanya mau mengasihi, misalnya saya hanya mau mengasihi orang-orang yang status sosialnya tinggi, gitu. Apa itu status sosial tinggi? Ya banyak lah, kita bisa artikan sendiri-sendiri gitu. Saya nggak mau mengasihi orang-orang yang punya status sosial rendah. Atau kebalikannya, saya cuma mau mengasihi orang yang punya status sosial rendah. Orang-orang yang status sosialnya tinggi itu udahlah cukup, mereka pasti ada orang lain yang mau mengasihi mereka gitu. Enggak. Tuhan bilang adalah gini, kasih berlaku untuk semua orang. Jangan pandang bulu, jangan pandang agamanya, jangan pandang rasnya, jangan pandang dia suku apa. Ku tak pandang dari gereja mana. Ya kan? Nah, jadi bukan masalah siapa dia gitu. Kasih itu untuk semua orang. Bahkan bukan hanya untuk orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Tapi justru lebih lagi untuk mereka yang belum mengenal Kristus. Justru di situ kita harus menerapkan kasih. Supaya mereka bisa melihat Kristus hidup dari kita. Kristus hidup di dalam kita. Kalau mereka nggak melihat kasih dari kita, terus gimana mereka bisa mengenal Kristus? From where they will know Christ? Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Ya, semua orang bisa memberi dan menerima kasih yang berkorban. Nggak pandang itu status sosialnya seperti apa. Nah, sebagai anak kita tidak bisa berkata gini, hanya orang tua yang perlu memberikan kasih yang berkorban. Saya sebagai anak hanya perlu
menerima saja, saya nggak perlu mengasihi, saya tidak perlu memberi kasih, saya menerima saja. Enggak, tidak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Karena apa? Contoh yang paling nyata seperti yang saya tadi sudah katakan adalah apa? Yesus. His father requested him to sacrifice his life for us. Itu yang dilakukan Yesus. Bapaknya minta dia untuk berkorban untuk kita. Did he do it? Apa dia melakukannya? Ya, dia melakukannya. Kalau dia nggak melakukannya, ya sekali lagi sia-sia kepercayaan kita hari-hari ini. Ya. Nah, yang kedua, saya mau katakan juga ada lagi nih, kasih bersifat lintas generasi. Lintas generasi ini gimana sih? Nah, lintas generasi gini adalah prinsip ini relevan di semua zaman, dari dulu hingga sekarang, dan diwariskan kepada generasi berikutnya juga. Kita baca bersama Galatia 6 ayat 10, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dikatakan di sini, marilah kita berbuat baik kepada semua orang selama masih ada kesempatan. Ada lagu mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Jadi artinya gini, selama kamu masih bernafas, selama Bapak Ibu Saudara sekalian masih bernafas, itu kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita terus berbuat baik, untuk kita terus mengasihi. Ya, tidak peduli siapa kita, tidak peduli berapa umur kita hari-hari ini. Kita nggak bisa bilang, sekali lagi ini lintas generasi, artinya gini, kita nggak bisa bilang, oh hanya generasi yang 60 tahun ke atas yang mengasihi. Kita nih yang masih 60 tahun ke bawah ini cukup dikasihi aja lah gitu. Atau wah ini nih justru saatnya orang-orang yang generasi 30 tahun ke bawah yang mengasihi, yang 30 tahun ke atas ya kita menerima aja lah kasihnya orang gitu. Ya enggak kayak gitu. Kita mengasihi dalam segala generasi kehidupan kita. Dalam setiap musim kehidupan kita mengasihi. Selagi masih ada kesempatan mengasihi, mengasihi lebih sungguh lagi. Ya. Jadi yang pertama adalah kasih yang berkorban itu bersifat universal. Dan yang kedua kita mau belajar adalah gini. Pentingnya kasih yang berkorban. Kenapa kasih yang berkorban itu penting? Karena gini, yang pertama adalah kasih yang berkorban itu mencerminkan karakternya Allah. Mencerminkan karakter Tuhan kita. Ketika kita melakukan kasih ini, ketika kita mengorbankan diri kita untuk kita dapat mengasihi orang lain bisa melihat siapa kita. Karena kita mencerminkan karakter Tuhan. Karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena gini, kita akan sesuai sama siapa kita bergaul, ya, sama siapa kita dekat, kita pasti akan seperti itu. Contoh saja, kemarin waktu saya sharing bersama anak-anak muda di tempat ini, saya katakan gini, semisal kita ke Jawa, kita pulang ke Pulau Jawa ya, tiba-tiba kita yang udah terbiasa ngomong seperti ini, tiba-tiba jadi medok ngomongnya. Ya, tiba-tiba kita jadi medok. Kok bisa begini? Tidak boleh. Nah, dan lain sebagainya. Akhirnya kita jadi medok karena apa? Karena kita ada di sekitar orang-orang Jawa dan kita ngomong sama orang-orang yang ngomongnya medok-medok semua. Ya, akhirnya kita jadi keikut medok. Itu adalah contoh sederhana saja. Misalnya kita juga pulang ke Toraja atau kita pulang ke Sulawesi. Tiba-tiba nanti ke sini makan mie, makan ji. Kira-kira kan jadi seperti itu, ya. Ada sepupu saya pernah datang ke Batam. Bukan sepupu saya yang ini ya. Sepupu yang lain. Nah, jadi
suka dicandain sama papa saya gitu kan. Kalau dia ngajak makan kita, dia selalu bilang, "Makan mie. Ayo makan mie," katanya kan. "Kemana mie?" Terus pas di meja ya, dicarilah sama papa saya. "Mana nggak ada mie nih, adanya nasi di sini," gitu kan. Padahal maksudnya itu kan cuman kalimat imbuhan saja, kalimat di belakang saja gitu. Nah cuman kembali lagi yang saya mau katakan adalah gini, penting untuk kita mencerminkan karena apa? Kepada siapa kita dekat, kita akan punya karakter yang sama seperti itu. Kepada siapa kita melekat, karakter kita juga akan terlihat. Saya selalu katakan sama anak-anak muda, ICS. Apa itu ICS? Intimacy, karakter, skill. Jangan dibalik-balik ya. Jangan dibalik-balik skill, karakter, intimacy. Yang pertama yang paling utama dalam hidup kita itu intimasinya kita. Hubungan keintiman kita sama Tuhan itu seperti apa? Itu intimasi. Dan ketika kita sudah punya hubungan intimasi itu, kita punya hubungan keintiman itu kepada Tuhan, itu akan tercermin dalam karakternya kita. Dan kalau kita punya karakter yang baik, saya percaya bahwa ketika Tuhan memberikan skill sama kita, kita tetap akan rendah hati. Kita nggak akan jadi tinggi hati hanya karena Tuhan mempercayakan 1, 2 skill, 3 skill, 4 skill. Enggak. Tuhan tetap akan kita tetap akan rendah hati karena kita punya karakter yang baik. Karakter ini terbentuk dari siapa? Dari keintiman kita sama Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang intim bukan dengan Tuhan, dengan dunia gitu, pasti akan terlihat juga. Jadi berhati-hati kepada siapa kamu bergaul, kepada siapa Anda bergaul. Anda bergaul dengan orang jahat, Anda akan jadi orang jahat. Tapi saya percaya gini, ada seseorang dulu pernah mengatakan gini, bahwa sejenis akan mencari sejenis. Saya nggak bilang sesama jenis ya, saya nggak bilang soal itu ya. Tapi maksud saya sejenis akan mencari sejenis ini gini. Kalau misalnya kita nih tukang ngomongin orang, pasti akan juga suka nyari orang yang suka ngomongin orang juga. Ya. Dan sama halnya, orang yang suka ngomongin orang ini nggak akan tahan kalau dia ada di perkumpulan penyembah. Ya kan? Makanya penyembah yang benar pasti akan mencari kumpulan penyembah juga. Karena di saat seperti itu, frekuensinya terkonek. Ya, satu frekuensi mereka akan menyembah terus. Jadi hati-hati waktu kita lagi cari circle-nya kita. Waktu kita lagi cari orang-orang yang dimana kita mau bersosialisasi, berkomunitas ya, menjadi community gitu, berhati-hati. Karena kalau kita mendapatkan komunitas yang salah, nggak akan benar juga hidup kita. Ya. Yang pertama mencerminkan karakter Allah. Yang kedua adalah gini, membangun dan mempererat hubungan. Nah, dampaknya kasih yang berkorban itu juga bisa begini, membangun dan mempererat hubungan kita. Gak peduli dimanapun, dalam keluarga, dalam persahabatan kita, dalam komunitas kita. Ini kasih yang berkorban akan menjadikan hubungan dalam keluarga, persahabatan dan komunitas itu lebih kuat dan tulus ketika didasari oleh kasih yang berkorban. Kalau ada satu orang misalnya dalam komunitas kita punya kasih yang berkorban, orang-orang akan mulai melihat, oh orangnya seperti ini, ayo aku akan mencontoh. Aku akan mencontoh dia, aku juga akan melakukan ini, aku juga akan melakukan itu. Itu dia. Satu contoh yang nyata yang kita udah lakukan sampai bertahun-tahun sekarang adalah apa? Pot bless. Setiap minggu pertama kita akan ada yang namanya pot bless, kita makan-makan. Itu dimulai dari, saya lupa dari berapa belas tahun yang lalu, kalau nggak salah waktu zaman Pak Kris ya, Mami ya. Zamannya Pak Kris dulu kita sudah mulai, dan itu yang pertama mungkin hanya 2-3 orang ibu-ibu yang duluan gitu. Hanya 2-3 orang ibu-ibu, dan akhirnya sekarang satu gereja membawa makanannya sendiri-sendiri, sedikit, akhirnya jadi banyak. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya kita nanti ini. Ya. Nah,
Yang saya maksud adalah begini. Hal yang sederhana, yang mungkin kebaikan yang sederhana, kalau kita lakukan terus-menerus, orang lain juga pasti akan terimpact, mendapatkan dampaknya untuk kita, ya. Nah, kasih yang berkorban ini juga bisa menginspirasi dan mengubahkan. Nah, itu tadi yang saya katakan, ketika satu orang melakukannya, memulainya, orang lain juga akan ikut. Itu menginspirasi, inspire, dan juga mengubahkan dunia atau orang-orang di sekitar kita yang lain juga. Ya. Jadi itulah pentingnya kasih yang berkorban. Dan yang ketiga, kita mau berbicara tentang gini, ciri-ciri kasih yang berkorban itu apa-apa aja sih? Kita mau melihat bahwa gini, kasih yang berkorban itu selalu memberi tanpa pamrih. Memberi tanpa pamrih, kita tidak mengharap kembali. Kalau kayak lagu di Indonesia kan, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Ya, kasih ibu tak harap kembali. Sama juga, seharusnya kasih kita juga itu tidak mengharap kembali. Kita mengasihi orang, kita nggak harap orang memberikan juga kepada kita. Itu tanpa pamrih. Memberi demi kebaikan orang lain. Meskipun itu merugikan ataupun mungkin itu menyulitkan kita, tapi kita tetap melakukannya untuk kebaikan orang lain. Itu ciri-ciri kasih yang berkorban juga. Mengutamakan orang lain. Menempatkan keperluan dan kepentingan orang lain di atas keperluan pribadi kita. Ya, contohnya sekali lagi tadi orang tua yang bekerja keras. Orang tua yang bekerja keras demi anak-anaknya. Itu udah menjadi sebuah kasih yang berkorban. Ya. Dan yang keempat saya mau katakan gini, bersedia menderita. Nah, rela menanggung kesulitan, penderitaan atau kehilangan demi orang lain. Tuhan Yesus itu udah contoh yang paling paten. Saya mau katakan paling klop, udah paling oke. Siapa lagi yang bisa ngalahin contoh Tuhan Yesus itu sendiri. Bersedia menderita. Dikatakan, ini ayat tema kita, Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Jadi hari ini kita hanya akan belajar sampai sini, karena sebenarnya apa yang saya sharingkan pada pagi hari ini itu akan bersambung di Kingdom Devotion ataupun di ibadah tengah minggu nantinya. Ibadah tengah minggu akan menjadi kelanjutan dari ibadah hari ini. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih yang berkorban. Dan itu hanya ada beberapa poin, kita akan bicarakan itu nanti semua di ibadah tengah minggu atau Kingdom Devotion kita. Jadi untuk Bapak Ibu semua, ayo yang belum follow YouTube kita, YouTube channel kita, follow ya. Jadi tidak ketinggalan. Follow dan juga nyalakan loncengnya katanya. Supaya apa? Supaya kalau ada yang baru datang, tiba-tiba nanti ada yang terupload, begitu udah langsung ada notifikasi. Ting, bisa dimulai. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama gini, kasih yang berkorban itu tidak terbatas hanya pada pengorbanan-pengorbanan yang besar-besar saja. Kita bisa mempraktekkannya dalam hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang kedua, kasih yang berkorban itu dapat dipraktekkan di banyak tempat lingkungan, dimanapun kita berada saat ini. Misalnya kita ada di keluarga kita, bagaimana kita mempraktekkan, to practice a sacrificial love to your parents, to your son, to your daughter. Ya, untuk anak-anak, untuk orang tua kita, bagaimana caranya kita memberikan kasih yang berkorban. Kita tidak mengharap kembali. Apapun yang kita berikan kepada anggota keluarga kita, kita tidak mengharapnya kembali kepada kita. Kasih yang berkorban itu bersifat universal. Itu bisa berlaku untuk siapa saja
dalam semua generasi kehidupan kita, dalam setiap generasi, baik generasi yang sudah berumur maupun yang masih muda, semuanya tetap kita bisa melakukannya. Ya, kasih yang berkorban itu juga penting karena mencerminkan siapa kita. Ingat, kita adalah rock. Apa itu rock? Representative of Christ Kingdom. ROCK. Rock. Representative of Christ Kingdom. Siapa kita? Ya, kita adalah duta kerajaan Allah. Kita duta kerajaan Kristus. Jadi dimanapun kita berada, orang-orang di sekitar kita akan melihat kita. Ya, membangun dan mempererat hubungan, menginspirasi dan juga mengubahkan dunia. Dan kasih yang berkorban itu memberi tanpa pamrih, memberi demi kebaikan orang lain, mengutamakan orang lain, dan juga bersedia menderita bahkan rugi. Itu adalah kasih yang berkorban. Saya berharap bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini itu bisa menguatkan kita semua, dan sekali lagi saya tetap selalu menghimbau, menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa gini, kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, ingat sekali lagi apa yang saya sampaikan itu semua bukan firman dari Novelty pasal 1 ayat yang kedua, bukan ya, enggak ada. Ini semua adalah firman Tuhan yang tertulis. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melakukannya, Bapak Ibu melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bapak Ibu semua saudara sekalian melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.